bawah, pas nengok ke bawah ternyata itu batu nisan. Di rakaat kedua itu tiba-tiba di sajadahnya tuh ada bayi. Oh, bayi. Hai guys, kembali lagi sama gue Syakira di podcast Ruang Horor. Jadi sekarang gue memiliki narasumber yang memiliki cerita aneh tapi nyata, di mana kejadian ini tuh terjadi pada kakeknya. Dia itu kakeknya baru pindah rumah, dan rumahnya ini ternyata itu peninggalan Belanda. Jadi mulai ada hal-hal yang cukup aneh gitu. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Gimana cerita berakhir, ketakutan pun dimulai. Halo. Iya, halo. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Fitri Octaviani Nikitawati. Kalau boleh tahu umurnya berapa nih? Umurnya 17 tahun. 17 tahun. Jadi boleh langsung ceritain nih kejadian itu gimana? Kakek kamu tuh gimana gitu? Oh, jadi kejadiannya itu ini waktu bunda aku masih kecil ya. Oh. Jadi waktu itu kakek aku baru pindah rumah dan menempati rumah Belanda. Nah di sana kakek aku ini seorang kiai dan bersama temannya itu mensolatkan dulu rumahnya supaya rumahnya itu gak ada gangguan setelah Ya, ditempatkan. aman lah pasti. Nah setelahnya pas malamnya itu temennya kakek aku itu dia sholat, beliau sholat di situ, sholat tahajud. Rakaat pertama itu nggak ada apa-apa, di rakaat kedua itu tiba-tiba di sajadahnya tuh ada bayi. Oh, bayi. Bayi. Iya, bayi, seorang bayi laki-laki yang nggak memakai busana. Tiba-tiba ada aja gitu. Iya ada gitu. Terus habis itu si bayi itu ngomong, kamu ngapain di sini gitu. Bayi ngomong. Iya gitu. Terus habis itu si kayaknya ini bilang, ini rumah udah dibeli, kamu ngapain di sini? Terus si bayinya ngomong lagi, loh ini rumah aku, kamu yang ngapain di sini gitu. Terus akhirnya berdebat gitu, si bayinya nggak mau pergi. Akhirnya mohon maaf kelaminnya dipencet dan bayinya itu baru hilang. Oh. Tapi bayinya kayak nangis-nangis gitu apa langsung hilang aja Langsung hilang gitu. Oh. Terus beberapa hari kemudian kan ditempatin ya. Nah pas ditempatin itu setiap kayak hari malam Jumat, malam Kliwon itu selalu ada di depan kamar itu ada bunga. Ada di 4 tempat. Yang pertama itu ada di depan kamar. Bunga kayak gimana? Bunganya itu dibungkus daun 7 rupa gitu. Oh, berarti kayak sesajen gitu kali ya? Iya, semacam segitu. Terus habis itu pertama itu tempatnya di depan kamar, di dapur, sama di pintu belakang dapur gitu. Oh, berarti setiap pintu gitu ya? Iya, setiap pintu. Sama satu lagi ada di taman. Di situ ada tamannya juga. Terus habis itu nggak ada kejadian aneh kan, cuma ada kayak bunga kayak gitu aja, tapi setiap malam itu pasti ada. Terus temennya bunda aku tuh pernah lagi jogging ya, berhenti di depan rumahnya. Terus di situ tuh ada bangku, satu bangku. Nah biasanya satu bangku itu ditaruh bunga itu kan. Nah terus si temennya ini ngeliat ada makhluk, tubuhnya besar banget, terus berbulu, matanya merah. Terus langsung ketakutan. Iya gitu, kayak genderuwo. Terus akhirnya langsung lari gitu. Oh, terus ada kejadian aneh lagi gak? Kejadian anehnya itu dialami sama 2 kakak mamaku. Oh, kamu ibunya berapa bersaudara? Ibunya 3. Oh, 3. Iya. Kamu anak ke 4. anak keempat? Iya. Anak terakhir? Iya, anak terakhir. Yang ngalamin itu yang pertama itu kakak yang pertamanya namanya Pade Iksan.
beliau mimpi ketika lagi pipis, itunya kayak berdarah gitu. Air kencingnya gitu. Iya, kayak berdarah, dan itu rasanya katanya sakit banget, 3 kali dimimpiin. Oh, 3 kali. Iya. Terus ada lagi kah? Satu lagi itu dialamin sama pade aku, namanya Pade Ali. Pade Ali ini ceritanya lagi diundang sama temennya untuk mengunjungi acara pernikahannya. Terus abis itu di belakang, kan zaman dulu itu nggak ada GPS gitu ya, adanya di belakang undangannya. Nah di situ tuh di undangannya itu adanya belok kiri, tapi pada aku tuh kayak ngerasa dulu waktu ke rumah orang ini tuh belok ke kanan. Akhirnya dia kayak ngikutin kata pilihnya kan, akhirnya dia belok ke kanan. Di situ ada kayak acara pesta gitu, kayak megah banget, meriah banget gitu. Terus kata temennya kayak, oh itu bang pestanya gitu. Terus abis itu kata si pada aku gini, oh iya gede banget ya, megah banget, ada lampu-lampunya kayak gitu. Terus akhirnya udah sampai mau parkir motor, tiba-tiba pada aku kan motor Vespa itu kayak susah bukan standarnya standar, iya standar tengah. Terus temennya itu kayak ngeliatin, wah gede banget ya, mewah banget ya, nggak kepikiran bakal ngadain pernikahan segede itu. Terus pada aku juga nyambil kayak standar di motor kayak, oh iya gede banget ya gitu. Tapi tuh standarnya itu kayak mentok gitu loh, kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Terus akhirnya pada aku ngeliat ke bawah kan, pas ngeliat ke bawah itu gak nge-freeze, cuman gini-giniin temennya doang kayak gitu. Terus habis itu temennya kayak langsung nengok ke bawah, pas nengok ke bawah ternyata itu batu nisan. Oh, berarti kuburan itu? Iya kuburan, dan itu mereka adanya di tengah-tengah kuburan. Pas ngeliat ke atas lagi itu udah nggak ada acara pesta gitu. Ada. Terus akhirnya mereka dorong-dorong motor di tengah kuburan itu, kan karena nggak bisa dinyalain kan. Akhirnya mereka dorong-dorong, terus di situ ada pohon beringin besar. Nah di pohon beringin itu banyak kuntilanak. Kuntilanaknya itu pada ngetawain mereka, tapi jadi kayak jalanin motor tapi diketawain sama kuntilanak gitu. Pasti panik banget. Iya, panik banget sih. Nih jadi di rumah lagi nih, tapi emang sebelumnya itu kan karena rumah bekas Belanda nih. Ada kejadian aneh lagi nggak selain ada bayi juga atau ada kiriman sesajen gitu? Ada hal aneh lagi nggak? Ada sih, cuman itu doang. Oh gitu doang. Nah tadi kan karena rumahnya bekas Belanda juga, terus kayak pokoknya lama-lama gitu kan. Kalau boleh tahu sekitar tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 90-an. Iya, karena rumah juga bekas Belanda gitu ya. Iya. Merinding banget tadi yang banyak banget kuntilanak. Gak kebayang sih kalau misalnya aku beneran ada di situ. Kayak gak kebayang juga gimana. Nah ada kejadian aneh lagi nggak sih di rumah bekas Belanda itu, atau kejadian sama Pak De kamu nih? Kalau sampai aku sih enggak, cuman semenjak kejadian kayak naruh bunga itu, kakek aku tuh naruh tali di taman. Jadi taman itu ditaliin, terus dikasih 10 lonceng itu biar kalau siapa tahu nih yang naruh itu siapa gitu. Iya bisa ketahuan ya. Iya bisa ketahuan. Terus ternyata nggak ada bunyi lonceng sama sekali, tapi selalu ada bunga itu yang selalu ditaruh di daun. Oh, sampai sekarang masih ada gak kayak yang naruh gitu? Apa udah lama nggak ada? Udah lama sih, udah nggak tahu kabar rumahnya. Oh, tapi kayak kamu masih tinggal di situ atau gimana? Enggak, udah enggak. Tapi rumahnya masih ada nempatin keluarga kamu atau? Iya masih ada. Masih ada. Iya. Tapi sekarang udah nggak begitu di ini ya? Iya, Nggak begitu digangguin? Udah enggak sih, karena sering di ngajiin juga. Terima kasih ya Fitri sudah hadir di sini. Terima kasih juga teman-teman semua. Jadi pesan yang bisa diambil adalah kalau kita mau menempatkan rumah atau suatu bangunan lah pokoknya, kalian harus cari dulu latar belakangnya. Terus kalian banyak ibadah biar dijauhkan dari hal-hal yang mistis-mistis atau horor-horor. Terima kasih untuk semuanya. Kalau kalian punya cerita horor lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.